Manajemen talenta, reformasi birokrasi di tubuh Pemkab Cilacap ala PJ Bupati Cilacap. Cetak ASN bersih, bertalenta, berintegritas tanpa sogok-menyogok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita sudah menyaksikan kegiatan rekrutmen ya. Kalau saya bilang selalu bicara rekrutmen dari awal saya datang ke sini. Saya punya misi untuk reform birokrasi. Bagaimana birokrasi direformasi supaya kualitas pelayanan publik menjadi jauh lebih baik. Bapak Ibu, jadi kalau bicara undang-undang tentang ASN ya nomor 5 tahun 2014, kemudian ada PP 11 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dan beberapa aturan yang mendasari bahwa terkait dengan kegiatan hari ini sebetulnya ini adalah sistem meritokrasi yang harus dibangun di Kabupaten Cilacap kalau kita ingin birokrasinya menjadi bersih dan melayani. Maka pada kesempatan yang baik ini, kalau Bapak Ibu mengetahui tentang meritokrasi, itu yang paling bagus saat ini, dianggap paling bagus adalah dengan manajemen talenta. Manajemen talenta itu sebetulnya tujuannya untuk bisa melihat, ya, bisa melihat potensi dari sumber daya manusia yang ada. Kemudian dia bisa dilakukan assessment atau penilaian, dan kemudian juga ada record di dalam pekerjaannya. Jadi tidak semata-mata ujian atau CAT, tetapi juga dilihat record dia bekerja. Jadi ada penilaian kinerja yang dilakukan secara periodik, dan ini tentu membuat teman-teman ASN di Kabupaten Cilacap, saya berharap mereka tidak hanya berorientasi pada hal-hal yang pragmatis ya. Jadi saya ingin mencapai ini, maka saya akan melakukan apa saja, dan kemudian mungkin menjadi melanggar aturan. Oleh karena itu, bicara tentang talent scouting atau talent pool yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya melihat ini perlu direplikasi di Kabupaten Cilacap dan juga kabupaten lain yang mungkin sudah lakukan. Maka di Cilacap ini baru kita mulai saat ini dengan melakukan tes CAT. Seharusnya ada 800 orang pelanggan pemilu 807 ya. Jadi 807 ini adalah peserta yang memenuhi syarat administrasi dan diundang untuk melakukan pemetaan potensi ya. Namun yang kemudian melakukan registrasi 687. Mengapa kita melihat ini perlu kita lakukan verifikasi, persyaratan administrasi, kemudian minat untuk mengikuti, karena sebetulnya teman-teman ASN ini juga perlu diberi satu tantangan terkait dengan kemauan dan kemampuan. Jadi tidak hanya sekedar mau, kalau yang mau banyak, tapi yang mampu mungkin nggak banyak. Atau orang yang mampu tapi nggak mau bisa jadi. Maka kami mengundang untuk yang sudah memenuhi syarat tadi administrasi. Ada beberapa yang kemudian merasa bahwa mungkin saya lebih bagus berkarir di fungsional saja, ya kita hargai. Jadi tidak ada hal yang perlu dicemaskan. Kemudian ada juga yang bertanya, kenapa sih kok saya nggak diundang gitu ya? Ya karena memang tidak memenuhi syarat administrasi. Jadi ini yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu. Kemudian dari total 687 ini ada pejabat administrator 166 orang, pengawas 105 orang, ahli madya 152 orang, kemudian fungsional ahli madya 192 orang, dan kepala SMP ya negeri 52 orang. Jadi ada 687. Bapak Ibu, kemudian yang perlu diketahui juga bahwa SOTK di Kabupaten Cilacap ini mengalami perubahan ya. Jadi perdanya sudah ada, perbunya sudah ada, kemudian kita juga harus menata pejabat-pejabat eselon 2 dan kemudian eselon 3.
Oleh karena itu, untuk tahap awal ini yang kita undang adalah teman-teman yang memang untuk eselon 4 ya, untuk eselon 4, kemudian ada eselon 3 yang kita petakan dulu gitu. Kemudian nanti step berikutnya adalah mereka akan masuk di kuadran mana nih gitu. Kuadran ada 7, 8, 9 yang potensi. Kuadran itu ada 9 ya, dari 1 sampai 9. Kalau orang masuk di kuadran 7, 8, 9 maka dia potensi untuk menjadi leader, potensi menjadi pemimpin. Karena potensi-potensi yang dia punya, integritasnya baik, itu terlihat dengan cara satu CAT, kemudian tadi track record, penilaian kinerja dan kinerja 360 derajat. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Kemudian nanti berikutnya adalah eselon 2. Eselon 2 akan lakukan open bidding karena untuk saat ini manajemen talenta baru dimulai, maka waktunya simultan. Kita buat simultan. Satu sisi harus mengisi SOTK, maka kita akan lakukan open bidding untuk teman-teman eselon 2. Kemudian uji kompetensi dan assessment untuk eselon 2 yang sekarang sudah duduk. Karena ada yang sudah duduk, ada yang masih kosong, ada yang baru, ya kan? Ada yang baru, seperti Bapenda itu kan baru ya. Nah, nanti ada proses-proses selanjutnya yang kita lakukan berlangsung secara simultan. Jadi tidak saling menunggu sehingga nanti begitu ini eselon 4 dan 3 lakukan pemetaan, kemudian ada open bidding, kemudian nanti terakhir adalah penempatan di eselon 3. Itu yang menjadi PR kita bersama. Maka saya minta dukungan Bapak Ibu. Saya matur nuwun kepada BKD Provinsi Jawa Tengah. Saya ngomongnya ngeyel brusul. Sebetulnya BKD Provinsi itu sudah penuh sekali jadwalnya. Saya bilang harus dewek ya. Jadi saya minta dengan sangat untuk bisa diberikan jadwal karena mereka juga terbatas waktunya dan banyak sekali peminatnya. Bagi kami ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman. Dan yang perlu dicatat jangan sampai ada upaya, ya jangan sampai ada upaya yang berkaitan dengan sogok menyogok. Tidak ada di Kabupaten Cilacap saat ini, apapun siapapun di Kabupaten Cilacap. Saya sudah bilang dengan teman-teman semua bahwa komitmen kita adalah bersih dan melayani. Maka pada kesempatan yang baik ini tentu kita ingin Cilacap maju dengan punya pejabat yang memang punya integritas, bersih dan melayani. Maka rekrutmen menjadi poin penting sejak saya datang ke sini, bahwa rekrutmen tidak hanya pegawai baru. Karena kalau pegawai baru, contoh kemarin di BLU di Kabupaten Cilacap juga kita menggunakan CAT, kemudian TKD dan TKB, kerjasama dengan BKD Provinsi dan dengan Rumah Sakit Margono Rumah Sakit. Nah saat ini kita juga bekerjasama dengan BKD Provinsi Jawa Tengah untuk bisa melakukan tahapan-tahapan ini, dan kemudian nanti kita juga ada panitia seleksi pansel, ketuanya Bapak Sekda dengan anggota asisten, kemudian dari Provinsi Jawa Tengah BKD, kemudian juga ada dari Inspektur Provinsi Jawa Tengah, ada lagi dari akademisi. Jadi kami melibatkan pihak yang memang punya kompetensi untuk melakukan seleksi untuk pejabat eselon 2. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Secara detail bisa diberikan rilisnya supaya Bapak Ibu nanti bisa memahami lebih dalam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.